di praktikum pakan dan nutrisi ruminansia, cara EKP sapi, domba dan kambing. Oke, di sini kita akan menghitung EKP sapi terlebih dahulu. Untuk contoh soalnya, diketahui bobot badan 492,84 kg dengan PBBH 1,1 kg, kemudian pemberian tepung jagung 6 kg, pemberian konsentrat 11 kg, sisa tepung jagung 0,42 kg dan sisa konsentrat 0,99 kg. Kemudian diketahui tabel komposisi nutriennya. Yang pertama, tepung jagung itu BK-nya 21%, PK 9,9%, TDN 60%, kalsium 1,24% dan fosfor 0,23%. Kemudian sisa tepung jagung itu memiliki BK 17%. Jenis pakan konsentrat memiliki BK 81,1%, kemudian PK 14,61%, TDN 83%, Ca atau kalsium 2,27% dan fosfor 1,1%. Kemudian untuk sisa konsentrat itu memiliki BK 69%. Nah, untuk cara menghitungnya, yang pertama kita menghitung konsumsi. Jadi kita membagi kedua pakan ini dengan cara yang pertama konsumsi tepung jagung, rumusnya buka kurung jumlah pemberian dikali pemberian. Ini untuk yang tepung jagung. Kemudian tutup kurung dikurangi buka kurung jumlah sisa tepung jagung dikali BK sisa tepung jagung tutup kurung. Untuk jumlah pemberiannya itu 6 kg. Kemudian BK pemberiannya itu 21%. Untuk jumlah sisa itu 0,42 kg dan BK sisanya diperoleh dari tabel 17%. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya 1,19 kg. Yang kedua kita menghitung konsumsi konsentrat. Rumusnya masih sama. Jumlah pemberian konsentrat dikali BK pemberian konsentrat dikurangi jumlah sisa konsentrat dikali BK sisa konsentrat. Untuk jumlah pemberiannya 11 kg. Untuk BK pemberiannya 81,1%. Untuk jumlah sisanya 0,99 kg dan BK sisanya 69%. Kemudian diketahui hasil akhirnya 8,238 kg atau dibulatkan menjadi 8,24 kg. Langkah yang kedua, kita menghitung nutrien pakan. Untuk tepung jagung itu terdiri dari PK, TDN, CAP dan konsentrat PK, TDN, CAP. Untuk tepung jagung, PK-nya kita mencarinya dengan cara mengalihkan antara PK tepung jagung yang di tabel dengan BK konsumsi tepung jagung yang kita hitung sebelumnya. Untuk PK tepung jagung 9,9% dikali BK konsumsi tepung jagung 1,19 kg. Ini perhatikan untuk persennya masih ditulis, jangan sampai tidak. Untuk hasil akhirnya itu 0,118 kg atau 0,12 kg. Untuk TDN-nya itu TDN tepung jagung yang dari tabel 60% dikali BK konsumsi tepung jagung 1,19 kg. Untuk fosfornya, untuk kalsiumnya 1,24% dikali BK konsumsi tepung jagung 1,19. Untuk fosfornya 0,23% dikali 1,19. Jadi untuk perhitungannya, untuk nutrien itu dilihat dari tabel, sedangkan untuk BK konsumsi itu dari perhitungan pertama. Kemudian untuk konsentrat juga sama, PK-nya dari tabel 81,1% dikali BK konsumsi konsentrat 8,238, begitu seterusnya sampai fosfor. Kemudian langkah ketiga kita menghitung total konsumsi. Untuk total konsumsi BK itu rumusnya BK konsumsi tepung jagung 1,19 ditambah BK konsumsi konsentrat 8,238 kg. Kemudian untuk PK itu rumusnya PK konsumsi tepung jagung ditambah PK konsumsi konsentrat atau hasil perhitungan tepung jagung 0,118 ditambah hasil perhitungan PK konsentrat yang ada di sini. Kemudian untuk TDN juga sama, TDN konsumsi tepung jagung ditambah TDN konsumsi konsentrat. Untuk kalsium dan fosfor juga sama. Setelah itu kita menghitung kebutuhan untuk sapi. Nah, langkah pertama kita konversi dari bobot badan kilogram ke satuan lbs atau pounds dengan cara mengalihkan bobot badan dengan 2,205. Untuk hasilnya
1086,71 lbs. PBBH-nya juga sama, kita kalikan dengan 2,205 menjadi 2,426 lbs. Untuk mencari BK, kebutuhan BK, itu rumusnya PBBH sesungguhnya dibagi PBBH pada tabel dikali kebutuhan BK pada tabel dikali 0,45. Jadi PBBH sesungguhnya itu yang ini, yang 2,46 lbs. Kemudian untuk cara mencari kebutuhan BK pada tabel, itu caranya kita bandingkan antara bobot badan dengan tabel NRC yang sudah dibagikan oleh asisten. Bisa di stop dulu nggak, Pak? Ya. Kita membandingkan antara bobot badan yang sudah kita konversi dengan tabel tabel NRC. Untuk hasil perhitungannya, karena ini 1086 dan di tabel NRC tidak ada 1086, jadi kita naikkan satu taraf menjadi 1100. Kemudian untuk PBBH-nya, karena ini 2,426 dan di tabel tidak ada 2,246, adanya 2,5, jadi kita naikkan ke 2,5. Karena rumusnya PBBH sesungguhnya dibagi PBBH pada tabel dikali kebutuhan BK pada tabel dikali 0,45, maka PBBH sesungguhnya itu yang ini 2,426. PBBH pada tabel itu 2,5 yang dilihat pada tabel. Kemudian kebutuhan BK itu yang bagian diameter index ditarik ke bawah ketemu 23,1 lbs, kemudian dikali 0,45 dan hasilnya ketemu 10,087 kg. Nah, untuk PK, TDN, CA itu cara perhitungannya PBBH sesungguhnya 2,426 dibagi PBBH pada tabel 2,5 dikali kebutuhan PK pada tabel yang bagian PK persen, TDN persen, CA persen, dan fosfor persen. Kemudian dikali kebutuhan BK, yaitu yang sudah kita hitung sebelumnya sebanyak 10,087 kg. Langkah akhir kita membuat tabel EKP dengan cara memasukkan data yang sudah kita hitung ke dalam tabel. Untuk konsumsi itu diperoleh dari menghitung total konsumsi. Untuk BK dimasukkan ke tabel BK, PK ke PK, dan sampai fosfor masukkan ke fosfor. Untuk kebutuhan itu diperoleh dari nomor 4, menghitung kebutuhan. Sama. Untuk BK dimasukkan ke BK, sampai fosfor juga dimasukkan ke fosfor. Kemudian selisih itu mengurangi antara konsumsi dikurangi kebutuhan. Hasilnya plus atau minus ditulis di tabel. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan tabel EKP potong yang diberikan proporsi BK pakan konsentrat 81,1% dan BK pakan hijauan 21% diperoleh selisih sekian berdasarkan perhitungan teman-teman. Kemudian untuk menghitung EKP domba dan kambing, langkah 1 sampai 3 masih sama, tapi untuk langkah keempat ada sedikit perbedaan. Untuk mencari kebutuhan BK, karena pada tabel satuannya sudah kilogram, jadi tidak perlu diubah ke satuan lbs. Dengan rumus PBBH sesungguhnya dibagi PBB pada tabel dikali kebutuhan BK pada tabel. Karena PBBH sesungguhnya 127 gram dan di tabel tidak ada 127 gram, adanya 150, jadi kita naikkan satu taraf ke 150. Kemudian dikali kebutuhan BK pada tabel. Karena kebutuhan BK pada tabel 0,46 kg, kita ubah ke satuan gram menjadi 460 gram. Untuk PK juga sama, tidak usah dikali LBS atau kebutuhan BK lagi. Jadi langsung PBBH sesungguhnya dibagi PBBH pada tabel dikali kebutuhan nutrien pada tabel.